Kebakaran terjadi di sebuah gereja di Jakarta saat umat Kristiani sedang mengikuti misa Paskah. Aksi dukungan untuk Palestina kembali disuarakan masyarakat di tanah air. Dalam aksinya, masa aksi mengutuk keras tindakan Amerika Serikat yang secara terang-terangan membantu dan mendukung tindakan Zionis Israel. Kasus dugaan penahanan ijazah milik karyawan yang dilakukan pengusaha Surabaya kian padas. Wakil Menteri Tenaga Kerja dibuat geram saat bertemu pengusaha Janwadiana. Pengusaha kekeh menyebut dirinya tak tahu menahu soal penahanan ijazah. Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam. Halo, selamat malam pemirsa. Setelah Wakil Wali Kota Surabaya Armuji ini bersitegang dengan pengusaha asal Surabaya, yakni di perusahaan UD Sentosa Sil, ini saat ini Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ini juga dibuat geram dengan pengusaha asal Surabaya tersebut. Immanuel Ebenezer ini mencoba untuk menemui pengusaha tersebut, namun tidak juga membuat 31 ijazah milik karyawan ini dapat dikembalikan kembali. Bahkan Wamenaker justru menemukan adanya dugaan pelanggaran lain dalam perusahaan ini. Lantas seperti apa upaya hukum dari pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah mengingat pengusaha ini tidak kooperatif untuk diperiksa maupun juga diselidiki oleh pihak pemerintah, dan juga apakah betul ada dugaan pelanggaran berkaitan dengan izin perusahaan tersebut? Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, bersama saya Tiara Harahap. Ya, dan nanti bersama saya dengan Maria Segat kita juga akan membahas dialog kedua, bagaimana kemudian kita akan hadirkan nanti perbincangannya. Israel lagi-lagi pemirsa ini membuat perdebatan dan juga kelicikan di jalur Gaza, di mana dirinya meminta Hamas untuk melucuti senjata namun ditolak oleh Hamas. Apa kemudian plus minus dari sebuah isu yang dilemparkan oleh Israel ini? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan berikut Apa Kabar Indonesia Malam selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pertama pemirsa, bencana tanah bergerak merusak ratusan rumah warga di Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Rohman tuh jak metu bae kowe wis. Pak, metu, Pak. Ya, inilah detik-detik sebuah rumah warga mengalami kerusakan pemirsa akibat bencana tanah bergerak yang terjadi di Desa Mendala, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hingga saat ini sudah ada 107 rumah warga yang mengalami kerusakan berat. Bahkan tercatat sudah ada 367 warga terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya yang selama ini ditempati karena mengalami rusak berat. Sementara itu pemirsa, tempat wisata Curug Pemandian Cimanganten di Desa Padamulya, Kecamatan Pasir Wagi, Garut, Jawa Barat hancur setelah diterjang bencana tanah longsor. Reruntuhan material longsor, tanah dan pepohonan bambu yang tumbang mengubur lokasi yang biasa dijadikan tempat pemandian wisatawan tersebut. Awal mula longsor terjadi pada Kamis kemarin pemirsa, namun karena tanah tebing masih labil, benar membuat longsor susulan pun kembali terjadi dini hari tadi. Sehingga membuat fasilitas ibadah berupa musola rata dengan tanah. Aparat desa dibantu oleh TNI melakukan evakuasi reruntuhan dengan alat seadanya seperti cangkul, golok, dan juga skop seperti Anda saksikan saat ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun area wisata Curug untuk sementara ditutup lantaran tanah di atas tebing masih labil dan berpotensi terjadi longsor susulan.
Kebakaran melanda sebuah gereja yang berada di kawasan Pulau Asem, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu siang saat jemaat gereja sedang menjalankan ibadah Paskah. Asap tebal membumbung tinggi, pemirsa. Seperti Anda saksikan tadi, asap tebal muncul dari lantai 2 gereja, tepatnya di ruang administrasi gereja. Sejumlah jemaat yang sedang melaksanakan ibadah Paskah sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan dengan menurunkan sedikitnya 5 unit mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban dalam musibah kebakaran ini, namun para jemaat terpaksa dievakuasi dan prosesi ibadah ditunda sementara waktu. Penyebab kebakaran masih diselidiki, dugaan sementara akibat korsleting listrik. Informasi lainnya, pemirsa, diduga pengemudi mengantuk, sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Tol Ruas Ngawi, Kertosoro, Jawa Timur. Akibatnya 2 orang penumpang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Minibus jenis Toyota Innova warna hitam ini ringsek usai mengalami kecelakaan tunggal, terguling dan kemudian menabrak pembatas jalan tol. Menurut pengemudi mobil, Hafiz Syidik, pemirsa, warga Ciputat, Tangerang Selatan, ia kemudian membawa 2 penumpang dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, hendak menuju ke Demak, Jawa Tengah. Sesampainya di kilometer 587 Ngawi, minibus tiba-tiba oleng menabrak pagar pembatas jalan tol dan kemudian sempat terguling. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP. Kendaraan minibus yang mengalami kecelakaan tunggal ini kemudian langsung dievakuasi ke pos polisi oleh petugas jasa marga. Pengemudi diduga mengalami microslip sehingga tak mampu menguasai laju kendaraan. Kasus kecelakaan itu pun kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Jawa Timur. Gaduh usai Jan Huadiana, pemilik UD Sentosa Sil yang diduga melakukan penahanan ijazah terhadap karyawannya. Komisi D DPRD Kota Surabaya memanggil Diana untuk meminta penjelasan. Tak hanya itu, pemirsa, DPRD Kota Surabaya juga menghadirkan Dila Handiarti, karyawan yang mengadukan penahanan ijazah dirinya usai keluar dari perusahaan. Komisi D DPRD Kota Surabaya akhirnya memanggil 3 mantan karyawan dan Diana Janhua, pemilik UD Sentosa Sil, dan agenda ini juga diikuti di Snaker Surabaya, di Snaker Jawa Timur. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Ketua Komisi D DPRD Surabaya menyebut perusahaan yang beralamat di Margo Mulyo tersebut tidak berperi kemanusiaan. Sementara itu, atas keterangan yang berbelit-belit dari pemilik perusahaan, DPRD Kota Surabaya meminta kepada Disnaker untuk mendalami aduan tersebut. Kasus ini telah mendapat perhatian dari pemerintah Kota Surabaya. Tak hanya itu, pemirsa, Kementerian Ketenagakerjaan juga turut menaruh perhatian yang ditandai dengan kehadiran Wakil Menteri Ketenagakerjaan di lokasi gudang. Ijazah saya sampai detik ini juga sebenarnya simpel saja, Ibu. Permintaan saya itu hanya kembalikan ijazah saya. Bicara apa adanya ya, jujur saja. Untuk penahanan ijazah, kita kalau bekerja itu ada 2 opsi. Mau menitipkan uang jaminan 2 juta atau memberikan ijazah asli yang akan katanya untuk dititipkan. Akan tetapi itu kenyataannya ditahan sampai detik ini. Saya terpaksa memberikan ijazah saya. Pada saat saya resign, itu pun juga tidak diberikan dengan alasan saya mau, Pak, mau. Oke, saya penalti, Ibu. Tapi kan saya menyelesaikan pekerjaan saya sampai akhir.
Bahkan itu saya serah terima kepada anak yang bekerja di Duta. Pemirsa, Wali Kota Edi Cahyadi mengawal langsung para pekerja korban penahanan ijazah laporkan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Viralnya kasus penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan membuat sejumlah pihak termasuk Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi turun langsung untuk menindaklanjuti masalah ini. Wali Kota Surabaya bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya Ahmad Zaini mendampingi 30 karyawan yang diduga menjadi korban penahanan ijazah oleh perusahaan UD Sentosa Steel. Saya memberikan support kepada seluruh pekerja yang bekerja di Surabaya ya, yang terkait dengan apakah itu haknya mereka diambil atau merasa tidak adil dengan haknya mereka, maka salah satunya adalah ijazah. Mereka melaporkan terkait dengan ijazah yang ditahan ataupun hal lainnya. Salah seorang pekerja yang ikut melaporkan kasus ini ke polisi mengaku ijazahnya ditahan dan harus membayar 2 juta rupiah untuk menebus ijazahnya yang ditahan. Kalau saya nggak usah minta, saya sudah tahu resikonya. Saya kan memang keluarnya nggak sesuai persyaratan, jadi saya sudah tahu, saya nggak minta, nggak akan dikeluarkan ijazahnya kalau nggak nebus 2 juta. Emang keluar sesuai persyaratan itu yang seperti apa, Mbak? Ya membayar nebus 2 juta itu. 2 juta itu. Ya. Selain itu, korban bernama Nila juga resmi melaporkan perkara ini ke pihak kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Nila didampingi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Nila merupakan salah satu korban penahanan ijazah di sebuah perusahaan di Margomulyo, Surabaya. Hingga kini proses hukum masih berlangsung dan kasus penahanan ijazah ini akan terus dikawal oleh pihak terkait demi menjamin keadilan bagi para pekerja di Kota Surabaya. Dari Surabaya, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus penahanan ijazah yang diduga dilakukan perusahaan UD Sentosa Steel di Surabaya, Jawa Timur kian panas. Terbaru, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dibuat geram oleh pengusaha asal Surabaya, Jan Huadiana, dan kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber saat lagi, pemirsa, dalam dialog utama di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ini Wakil Wali Kota, Bu. Ya, urusannya apa, Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Saya nggak kenal sampean. Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Heh? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya. Sorry ya. Nipu, Mas. Aneh. Kok ini nggak ada yang kesini? Ini kesini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Tadi ngapain? Oh, kita cuma minta pulang ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya jangan. Usai Wakil Wali Kota Surabaya Armuji bersiteru dengan pemilik perusahaan UD Sentosa Steel, kini Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer yang dibuat geram oleh pengusaha asal Surabaya, Jan Huadiana. Aneh. Kok ini nggak ada yang kesini? Ini kesini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Tadi ngapain? Oh, kita cuma minta pulang ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya jangan, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Lo kan nggak tahu. Ini orang ngasih kesini. Meski sudah mendatangi gudang dan bertemu langsung dengan pemilik perusahaan, 30 ijazah milik mantan karyawan tak kunjung diberikan. Dari hasil dialog dengan pengusaha Jan Huadiana serta meminta keterangan dengan para pegawai, terdapat keterangan yang tak sinkron dan berbelit-belit. Selain menemukan fakta tentang dugaan penahanan ijazah, Wamenaker juga menemukan pelanggaran yang lain. Seperti denda bagi pegawai yang melaksanakan sholat Jumat, melakukan penguncian pintu dari luar, dan meminta tebusan untuk pengambilan ijazah.
Sebelumnya, Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat terkait kasus penahanan ijazah karyawan oleh UD Sentosa Sil. Dalam rapat tersebut diungkapkan ada puluhan karyawan yang ijazahnya ditahan. Namun, pengusaha Diana masih saja menyangkal telah menahan ijazah karyawan. Meski mantan karyawan sudah menunjukkan sejumlah bukti penahanan ijazah. Tak juga menemukan titik temu, akhirnya mantan karyawan UD Sentosa Sil melapor ke Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi pun mengawal langsung laporan para mantan pekerja tersebut. Saya memberikan support kepada seluruh pekerja yang bekerja di Surabaya ya, yang terkait dengan apakah itu haknya mereka diambil atau merasa tidak adil dengan haknya mereka, maka salah satunya adalah ijazah. Mereka melaporkan terkait dengan ijazah yang ditahan ataupun hal lainnya. Ternyata ada teman yang kemarin itu teman-teman menggunakan Krisnu dan partner ya. Ada lagi yang teman-teman yang melaporkannya lewat ASR, Aliansi Advokat Surabaya Raya. Ya, saya minta juga lapor, sehingga Surabaya gak gaduh. Tapi sing salah ya kudu seleh. Jadi kita akan kawal terus, apakah itu di titik manapun, sehingga kita buat posko pengaduan ya. Lantas, apa langkah hukum selanjutnya pemerintah pusat dan daerah setelah perusahaan dinilai tak kooperatif dalam proses pemeriksaan? Dan betulkah selain penahanan ijazah 30 karyawan, perusahaan UD Sentosa Sil juga diduga tidak mengantongi izin? Ya, setelah Wakil Wali Kota Surabaya, ini nampaknya Wamenaker juga dibuat geram pemirsa dengan pemilik usaha UD Sentosa Sil asal Surabaya, Jawa Timur. Begitu karena kita ketahui beberapa waktu lalu, mungkin videonya juga sudah viral di berbagai media, begitu bahwa Wamenaker didampingi oleh sejumlah pihak ini sudah datang langsung mencoba untuk dialog, tetapi tidak juga membuat bahwa 31 ijazah yang kemudian ini ditahan, informasinya ini dikembalikan begitu ya. Nampak ada ketidaksinkronan begitu informasi antara pemilik usaha dan juga karyawan-karyawan yang sudah ditemui begitu. Lantas seperti apa langkah hukum dari pihak pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah? Kita akan langsung bahas di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir pemirsa. Kita akan langsung sapa Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Bang Immanuel Ebenezer. Terima kasih sudah hadir Bang Noel. Ya Mbak, makasih sama-sama atas undangannya. Baik, kita juga tersambung dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Armuji. Pak Armuji, sudah bisa dengar suara di studio? Baik. Kita nanti akan tentunya berbincang juga dengan Wakil Wali Kota Surabaya, tapi juga hadir melalui sambungan Zoom Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, Pak Sigit Prianto. Selamat malam, Pak Sigit. Malam, Mbak Tiara. Baik, terima kasih sehat atas semuanya. Waktunya di Suaranya kecil Apa ini. Kabar Indonesia Malam. Kita suaranya kecil. Baik, mungkin nanti bisa diperbaiki terlebih dahulu agar terdengar lebih jelas begitu ya oleh tim kami. Kita ke Bang Noel terlebih dahulu. Bang Noel, sudah banyak sekali videonya. Bang Noel mengatakan bahwa nampaknya ada dugaan pelanggaran begitu ya. Iya. Dan juga ada hal-hal yang janggal. Bang Noel mengatakan seperti itu. Sebenarnya temuan dari kunjungan ke Jawa Timur kemarin, ke Surabaya, khususnya ke gudang dari UD Sentosa Sil ini kemarin seperti apa Bang Noel? Ya, pertama kedatangan kita kan coba kita cek ya. Kejadiannya sebenarnya apa ya. Jangan sampai kita pemerintah malah mendapatkan laporan-laporan yang basisnya hoax kan, ternyata kan tidak. Makanya kita hadirkan kawan-kawan yang ijazah ditahan itu. Gitu. Nah, yang membuat kita kesal dan geram itu, pertama si Budiana ini tidak mengakui bahwa ijazah itu ditahan. Kedua, dia tidak mengakui bahwa yang ditahan ini karyawannya. Tidak mengakui 31-nya tidak ada satupun yang diakui. Nggak ada yang diakuin. Bahkan mantan HRD-nya itu Mbak Putri itu
pekerja di situ juga tidak diakui bahwa dia kerja di situ. Bayangin ijazahnya nggak diakuin. Kedua, karyawannya tidak diakui. Bahkan dia kong kali kong tuh dengan keponakan tuh namanya Veronica. Nah, yang gantiin Mbak Putri itu waktu HRD sekarang namanya Veronica. Veronica itu bahkan dianggap bahwa sudah resign. Ternyata masih kerja. Dan waktu kita bilang, loh itu masih kerja, itu tidak Pak, katanya bermain. Loh ini perusahaan memang tempat bermain. Nah itu yang membuat kita makin ngeliat, oh ini ada hal yang janggal. Berarti emang orang ini ya menurut saya ya kurang ajar sekali. Sampai tingkat di tempat itu kan kita diskusi, sebelum kita diskusi di situ kan kita tanya juga, Bu di sini di mana tempat rapat, kantornya? Oh nggak ada Pak di sini. Tempat diskusi nggak ada, tempat meeting nggak ada, kantor nggak ada. Jadi pure hanya gudang aja? Iya gudang aja, ternyata enggak kan kita naik ke atas. Saya bilang tim saya naik ke atas coba cek. Ternyata ada kantornya, ada tempat meetingnya. Jadi banyak sekali kebohongan-kebohongan yang ditutupi oleh Bu Diana ini. Tapi saya nggak ngerti kepentingannya apa. Itu dia, kalaupun harus kita berpikir ke sana begitu ya Bang Noel ya. Kebohongan-kebohongan, kemudian juga kejanggalan-kejanggalan. Kalau dari Bang Noel sendiri menduganya ke arah mana sebenarnya? Dugaan itu kan bebas-bebas aja. Mungkin ini banyak sekali orang yang ditahan ijazahnya. Kedua, perilaku-perilaku yang menyimpang. Misalnya salah satunya sholat Jumat. Kalau orang sholat Jumat itu dipotong gajinya. Kedua, ada laporan juga kawan-kawan itu yang pekerja itu dikurung di gudang, nggak boleh kemana-mana. Kemudian ya banyak hal yang lain, sampai sangat ekstrim ya. Jangan-jangan spare part ini spare part ilegal. Itu dugaan ya, tapi kan itu domainnya aparat penegak hukum. Saat diskusi kemarin kita di ruang meeting itu alot sekali ya. Sampai kita minta, Bu tolonglah pulangin ijazah itu. Saya nggak minta duit, saya nggak minta apa-apa. Saya hanya minta ijazah itu agar dipulangkan. Karena itu kan dokumen pekerja yang nggak boleh ditahan gitu loh. Bahkan dan sampai hari ini itu belum kembali begitu ya Pak? Belum. Kadang-kadang lupa dia, kadang-kadang mengakui. Kemarin kita pergi dia nggak ngakuin. Nah berapa hari yang lalu saya baca dia ngakuin. Nah makanya sebenarnya orang gimana sakit atau apa ya kayak nggak tahu lah ya. Saya sampai sebetulnya kesal sekali. Saya aja yang hadir di sana aja kesal semua. Polisinya kesal, wawalinya kesal, anggota dewannya kesal, saya kesal juga. Karena kenapa? Kok dia harus berbohong sampai kita tuh punya niat gini. Kalau seandainya pekerjanya itu punya hutang piutang, ya sudah kita bayarin gitu. Yang penting ijazah itu dipulangkan gitu loh. Tapi ini menjadi penting ya momen untuk industrial yang lain untuk jangan coba-coba menahan dokumentasi para pencari kerja. Baik, Bang ini Noel. saya kasih peringatan keras di ruang ini ya. Industrial jangan coba-coba menahan yang namanya dokumentasi pencari kerja. Oke, kami akan pidanain. Baik, tentu nanti kita akan ke sana ya, ke aturan-aturan tersebut Bang Noel. Tapi apa indikasi yang menyebutkan mungkin pandangan Bang Noel bahwa memang pemilik usaha atas nama Diana ini berbohong begitu? Bukti apa yang kemudian sudah dikantongi oleh Ada kan, dokumentasi ada lewat visual, apa semua ada semua. Dari dia tidak mengakui bahwa itu karyawannya, kemudian tidak mengakui ijazah ditahan, sampai dia tidak mengakui bahwa yang namanya siapa tuh Veronica itu bekerja di situ. Resign tanya. Jadi dia mau masang badan, entah apa yang mau dipasang. Orang kita tidak juga, ini kan bukan tindak pidana, bukan tindak apapun. Kita hanya minta agar itu dipulangkan, nggak lebih dari itu. Akhirnya manjang. Ya sudahlah. Untung aja ada polisi di sana dari Dirkrimum dari Polda. Ya coba ngasih masukan, Pak sudah katanya. Jangan Bapak yang nyelesain, biar kita nyelesain kepolisian. Udah. Ya, biar dia berbohongnya itu sama polisi, jajal aja. Polisi kita kan terlatih ngadepin orang yang suka bohong. Baik, menarik tadi statement dari Bang Noel dan juga mungkin sudah tersebar di berbagai informasi begitu ya, bahwa ternyata ada potongan untuk mereka yang akan melangsungkan sholat Jumat. Itu benar-benar adanya dan saat ini karyawan yang masih bekerja di sana masih diberlakukan terus Bang? Nah soal itu saya tidak tahu ya, apakah itu berkelanjutan atau tidak. Tapi saya yakin karena gini, pas kita sidak ke sana, semua yang kerja di sana satu suara. Tidak tahu, lupa. Tidak tahu, lupa. Semua. Saya panggil, Mbak, coba sini Mbak. Kayak ada, nih kan kita tahu ya, paham psikologis orang ya. Orang itu lepas atau apa. Dia datang, ya saya nggak tahu, lupa, pergi.
Tak kita, Mbak sini Mbak, yang ada kerja di situ. Mbak ini gimana? Oh saya nggak tahu, saya lupa. Semua jawabannya orkestrasi sama. Oke. Jadi Bu Diana, HRD yang namanya Veronica itu ya sama. Saya nggak punya wewenang, saya nggak tahu. Mbak waktu itu kan orang ini, kan waktu itu namanya Mas apa itu ada tuh pencari kerja kita Mbak kenal nggak sama dia? Kenal. Antas ijazahnya kan dititip di Mbak. Lupa. Cuman jawabannya lupa, nggak inget. Lupa nggak ingat apa-apa, semua bahasa hukum. Sangat nggak kooperatif begitu ya, sangat Bang, tidak artinya. kooperatif. Sehingga dari pihak pemerintahan juga sulit menggali informasi berkaitan dengan hal itu atau apalagi mengajak untuk berdialog begitu ya. Nah makanya kita serahkan kasus ini ke aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Di situ ada Pak Kapolres, gemes juga Pak Kapolresnya. Baik. Gitu. Berkaitan dengan ini Bang Noel, ada juga informasi tebusan ya. Kalau tidak salah nominalnya adalah 2 juta rupiah untuk kemudian ini meminta ijazah tersebut. Apakah dari 31 orang tersebut ini sudah ada yang mencoba untuk menebus dengan nominal 27 juta tersebut? Kalau itu kan informasi ya, itu sifatnya informasi yang kami tidak mau terlalu jauh ke sana. Tapi ketika itu menjadi informasi, biarkan itu aparat penegak hukum menjadi alat bukti. Karena yang di lapangan kita lihat pokoknya banyak kejanggalan, bohong gitu aja. Sebenarnya bisa jadi alat itu ya, kalau apa ya namanya ya, menghalang-halangi proses penyidikan atau apa kayak gitu-gitulah. Karena nggak korporatif gitu. Kalau saya sih pengennya tuh ditutup tuh UD-nya tuh, usaha dagangnya ditutupnya, disegel lah. Karena informasinya ternyata juga bukan UD ya Bang ya, lebih dari itu bahkan. Iya. Dari itu mah ukuran dan juga kemampuannya. Itu bukan UD, itu mah CV atau PT lah. Karena kan itu alat-alat spare part mobil ya, jangan-jangan gelap gitu atau ilegal atau apa, atau pajaknya kita juga mau ngajak kawan-kawan Dirjen Pajak untuk apa evaluasi itu benar nggak bayar pajaknya gimana tuh. Baik, untuk itu nanti harus diusut begitu ya Bang Noel ya. Tadi adalah apa yang kemudian sudah didapatkan oleh Wamenaker pada saat kunjungan ataupun juga sidak begitu ya kemarin ke Surabaya, Jawa Timur. Kita akan langsung dengar Bang Noel dan juga pemirsa ini bagaimana sebenarnya kesaksian dan juga yang dialami oleh mantan karyawan dari UD Sentosa Sil ini. Sudah bergabung bersama kami Mbak Putri. Ini Mbak Putri betul. Selamat malam Mbak Putri. Dan juga didampingi oleh pihak kuasa hukum ya. Sudah ada Mbak Putri dan juga Pak Krisnu Wahyono. Selamat malam. Baik. Nampaknya sambungan masih terputus. Kita nanti akan juga gali informasi ya tentunya dari Mbak Putri apa saja yang kemudian dialami termasuk juga dengan bukti-buktinya. Kita akan bergeser terlebih dahulu. Saat ini sudah tersambung dengan Pak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya. Selamat malam Pak Armuji. Sudah bisa mendengar suara kami di studio? Baik. Baik. Pak Armuji, video Anda yang kemudian ini berada di sisi depan gudang begitu ya, ini viral di media sosial, termasuk pada saat itu Anda sempat dilaporkan, ini menarik perhatian warga tentunya. Ini bagaimana dampaknya hingga saat ini? Karena kan ini sudah masuk ke ranah hukum juga informasinya, Pak Armuji. Ya, kita memang sempat kita sempat dilaporkan di Polda Metro, Polda Jawa Timur, tanggal 10 tepatnya ya. Tapi hari Seninnya namanya Bu Diana, mereka datang ke rumah dinas saya, mereka mengakui kesalahannya, apa yang saya lakukan pada saat sidak hari itu bersama korbannya yaitu mantan karyawan si Nila. Mereka sempat mengata-ngatain saya seorang penipu dan segala macamnya. Tapi tanggal hari Senin tersebut mereka sudah datang minta maaf dan kita maafkan. Itu urusan dengan saya. Tapi dengan para korban yang mantan karyawannya, yaitu di depan TV One sekarang ini juga ada namanya Putri dan mantan HRD-nya, mereka telah banyak menceritakan kronologi kepada saya di rumah aspirasi sini. Rumah yang selalu saya menerima laporan-laporan dari warga saya tentang apa saja. Makanya proses hukum di mana para korban ini telah melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Tanjung Perak, ya tetap berlangsung. Artinya para korban ini
pemerintah kota tidak lepas tangan begitu saja, tapi kita dampingi. Kita bergandengan tangan dengan para lawyer yang ada di kota Surabaya, dalam hal ini Peradi, maka apa yang telah dilakukan dan apa yang dialami oleh para korban karyawan mantan UD Sentosasil ini, mereka secara gamblang mengungkapkan satu persatu, mereka menceritakan apa yang mereka alami. Mulai dari mereka yang telah ditahan ijazahnya atau dalam tanda terima mereka disebutkan bahwa telah menerima yaitu surat berharga, dalam hal ini ijazah. Dan bahkan yang tidak ditahan ijazahnya yaitu mereka telah membayar uang sebesar 2 juta rupiah. Begitu juga sampai hampir sekitar ya berbulan-bulan, bahkan mungkin ada yang sampai 1 tahun yang dari Gresik ini, itu mereka meminta ijazahnya hampir putus asa. Karena selalu dijawab dengan namanya Diana ini, bahwa apa yang mereka lakukan itu belum memenuhi apa yang mereka minta. Makanya ijazah tetap ditahan oleh pihak perusahaan UD Sentosasil. Singkat ceritanya seperti itu. Sekarang ini kan sudah ada pelaporan ya yang dilayangkan oleh ke pihak kepolisian begitu. Nah ini apakah terfokus dengan kejadian yang terjadi di lingkup karyawan, artinya ijazah begitu, atau juga pelanggaran administrasi? Karena kami juga mendengar informasi berkaitan dengan pelanggaran administrasi, Pak Armuji. Ini ada informasi bahwa NIB-nya ini tidak ada, kemudian juga TDG-nya ini tidak ada. Konfirmasinya seperti apa, Pak Armuji? Ya, NIB-nya itu terkuak setelah DPRD Kota Surabaya itu melakukan hearing dengan perusahaan UD Sentosasil. Dalam ini yang datang adalah Diana dan suaminya. Di situ terkuak bahwa Disnaker mengatakan kota maupun provinsi mereka tidak mempunyai NIB. Itu secara administrasi. Begitu juga tentang ketenaga kerjaan, di mana Disnaker provinsi ini telah menerima suatu laporan bahwa mereka para mantan karyawan itu cuma digaji per harinya, terakhir kalau nggak salah 80.000, dan itu dibayarkan setiap hari Minggu. Artinya kan sudah tidak memenuhi persyaratan untuk UMK yang ada di kota Surabaya. Pelanggaran-pelanggaran lain indikasinya bahwa perusahaan sebesar itu baru memakai nama usaha dagang. Kalau kita melihat bersama Pak Wamen, gudangnya itu begitu besar. Dan mungkin barang-barang yang ada di sana, yang dikatakan oleh mantan karyawan, yaitu sil. Jadi itu sil itu karet yang untuk mungkin onderdil atau spare part-nya alat-alat berat. Yang dikatakan bahwa di Indonesia itu cuma ada 2 tempat, yaitu UD Sentosasil atau satunya di lain tempat. Itu kita dilapori karyawan seperti itu. Makanya ini Disnaker Kota Surabaya dan Disnaker Provinsi Jawa Timur gentol secara administrasi untuk meneliti daripada kelengkapan yang namanya UD Sentosasil yang ada di Jalan Margomulyo. Itu keterangan-keterangan dari para karyawan banyak bercerita satu persatu apa yang mereka alami, apa yang pernah mereka kerja di sana, dan itu sudah diceritakan juga kepada pihak kepolisian. Baik, tentunya kita akan juga turut menggali ya seperti apa kemudian ini kesaksian dan juga cerita-cerita yang didapatkan, yang dialami oleh para karyawan yang pernah bekerja di sana, termasuk bagaimana awal mula masuk ke UD Sentosasil tersebut. Karena kan kita ketahui Ibu Diana selaku pemilik ini biasanya
pastinya akan mengetahui persis siapa-siapa karyawannya dan juga mungkin barangkali menginterview secara langsung. Itu yang nanti juga kita akan cari tahu bersama dengan Mbak Putri yang sudah bergabung bersama kami. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan kembali untuk Anda. Ini wakil wali kota, Bu. Iya, urusannya apa, Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Saya nggak kenal sampean. Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu, Mas. Aneh, kok ini nggak ada yang kesini? Ini kesini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Tadi ngapain? Kita cuma minta pulangnya ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Saya Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan sebelum kami melanjutkan dialog pada malam hari ini, di layar kaca Anda saat ini merupakan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42, begitu ya, yang bisa kita baca sama-sama di sana, di mana tertera perusahaan ini dilarang menahan atau menyimpan dokumen asli yang sifatnya melekat pada pekerja atau buruh sebagai jaminan. Tentunya ini merupakan aturan-aturan yang kita harapkan berkaitan dengan kasus penahanan ijazah 31 mantan karyawan. Dan selanjutnya ini adalah kronologi kasus penahanan ijazah karyawan perusahaan Janhwa Diana, di mana 11 April 2025 Wakil Wali Kota Surabaya Pak Armuji ini melakukan sidak ke UD Sentosa Sil Surabaya, Jawa Timur. Kemudian setelah mendapat laporan mantan karyawan di UD Sentosa Sil ini mengaku bahwa ijazahnya ditahan. Saat disidak muncul pengakuan para karyawan selain ijazah ditahan, ini gaji mereka juga dipotong jika sholat Jumat dan karyawan pun juga dilakukan penyekapan. Diana yang sempat tak terima justru melaporkan Armuji ke Polda Jawa Timur dengan tuduhan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE. Sementara itu 30 mantan pekerja di UD Sentosa Sil melaporkan praktik penahanan ijazah kepada Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker. Pada tanggal 15 April 2025, Diana pun sempat menghadiri mediasi dan hearing bersama DPRD Kota Surabaya untuk membahas permasalahan penahanan ijazah karyawan. Selanjutnya, 17 April, 30 mantan karyawan UD Sentosa Sil ijazahnya ditahan melapor ke Polres Tanjung Perak, Surabaya. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan milik Diana. Ya, tadi tertera ada 30 orang yang kemudian ini mengaku ijazahnya ditahan begitu ya. Saat ini sudah bertambah menjadi 31 orang pemirsa karena satu orang lagi ini juga kemudian melapor. Kita akan coba untuk mengkonfirmasi hal tersebut pada korban ya yang kemudian ini sudah tersambung bersama kami, ada Mbak Putri dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Mas Krisnu. Selamat malam Mbak Putri dan Mas Krisnu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Baik Mas Krisnu, saya izin ke Mbak Putri terlebih dahulu. Mbak Putri mungkin boleh diceritakan ya awal mula Anda mendaftar sebagai karyawan begitu ya di UD Sentosa Sil ini seperti apa dan juga sebenarnya persyaratannya bagaimana? Untuk perekrutan karyawan, yang pertama mereka melihat lowongan ada dari Facebook, Instagram, ada dari WhatsApp. Nah, lalu mereka mungkin berhubungan langsung dengan Diana, saya juga tidak tahu karena tidak melalui saya langsung chat mereka ya. Nah, terus setelah itu mereka datang ke lokasi, mereka memberikan lamaran fisik. Itu terus saya interview, setelah itu begitu mereka kalau mau masuk
saya kasih penjelasan di sini ada 2 pilihan opsi untuk jaminan kerja di sini di perusahaan tersebut. Jaminan yang pertama itu menaruh ijazah asli minimal SMA atau SMK. Yang kedua, mereka menaruh uang jaminan pengganti ijazah sebesar 2 juta. Setelah itu, kalau mereka menaruh ijazah asli minimal SMA atau SMK, mereka menaruh perusahaan di hari kedua mereka bekerja. Setelah itu nanti di hari kedua mereka bekerja, sudah menyerahkan ijazah asli, lalu nanti saya bawa ijazah asli itu, saya konfirmasi dengan Bupero, aku kasihkan gitu. Nah, terus habis itu, setelah itu nanti Bupero yang memprint juga tanda terima, surat-surat yang lain-lain. Nah, itu nanti dikembalikan lagi ke saya. Setelah itu saya panggil karyawan tersebut untuk tanda tangan, tanda terima, dan surat yang lain-lain tersebut. Baik, Mbak Putri, mohon maaf. Ya. Mbak Putri, mohon maaf kami mengalami kendala audio, mungkin nanti akan kami perbaiki dan kami mengarah ke Anda kembali. Tapi sebelumnya kita ke Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, ini tadi sudah ada informasi bahwa memang kalau perusahaan terkait ini ternyata tidak mengantongi tanda daftar gudang atau TDG begitu ya Pak ya. Kemudian juga temuan dari Menaker mungkin HIB-nya ini juga tidak ada. Nah ini berkaitan dengan hal ini sudah sejauh mana penyidikan sementara mungkin yang didapatkan oleh pihak Disnaker? Selamat malam atau selamat sore Mbak Tiara. Yang saya hormati Pak Wamen, Pak Immanuel Ebenezer, Pak Armuji, Pak Wakil Wali Kota Surabaya, dan Mas Krisno sebagai pendamping. Mohon izin, saya dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi mewakili pemerintah provinsi. Apa yang disampaikan Mbak Tiara sebenarnya kaitannya kronologis ini, pengawas kita sudah menindaklanjuti dari mulai awal aduan, dan Dinas Kota Surabaya, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sudah mengeluarkan juga anjuran kaitannya dengan ijazah jangan ditahan, harus diberikan, dan pengawas kita di provinsi yang punya kewenangan untuk supervisi, mengawasi, yaitu pertama wajib lapor. Wajib lapor harus ada, kemudian istilahnya terkait dengan penahanan ijazah ini, provinsi lah satu-satunya sebenarnya yang punya perda terkait dengan masalah penahanan ijazah. Ini yang diatur di perda yang ada di Jawa Timur. Dan peran kita ikuti, kita backup apa yang disampaikan Pak Wamen, Pak Wakil Wali Kota Surabaya. Tadi pengawas kita sudah mengikuti, dan terakhir besok apa yang sudah disampaikan sama Mbak Tiara ditindaklanjuti, didalami, termasuk kalau ada hak-hak yang lain. Jadi besok hari Senin yang disampaikan tadi ditindaklanjuti. Dan saya informasikan salah satu di provinsi di Indonesia ini yang punya perda mengenai masalah ketenaga kerjaan, termasuk untuk penahanan ijazah ini Jawa Timur. Dan saya sampaikan pengalaman selama ini, hampir tiap bulan kita ada aduan untuk penahanan ijazah. Tapi begitu disurati, diperingatkan, itu Ibu kooperatif dan diberikan. Nah, inilah barusan CV atau Sentosa Sil inilah yang kelihatannya yang belum kooperatif, tapi ini tetap provinsi berperan, tidak lemah untuk mengawal ini, tetap kita selesaikan sampai tuntas. Baik, Pak Sigit. Ini yang itu.
Terima kasih sementara itu. Pak Sigit, kalau dari Disnaker Ya. sendiri menerima informasi berkaitan dengan penahanan 31 ijazah ini sebenarnya sudah sejak kapan? Apakah memang baru sejak Pak Armuji datang ke lokasi kah, atau memang sebenarnya sebelumnya Disnaker ini sudah menerima informasi tersebut? Ya, mohon izin Mbak Tiara, sebenarnya provinsi sudah melakukan itu sebelum akhir tahun itu. Nah, viralnya, puncaknya, peaknya ya minggu-minggu ini. Sebenarnya kita sudah kerjasama dengan teman-teman mediator yang sudah di Surabaya. Ternyata sudah turun berulang-ulang, tidak kooperatif, dan petugas kita tidak bisa masuk, sampai kita panggil, kita bantu. Nah, akhirnya puncaknya dari teman-teman ini, pekerja ini sampai ke ini lapor ke Pak Armuji atau Pak Wamen, akhirnya turun seperti ini. Jadi sebenarnya peran provinsi satu-satunya yang dipercaya dengan undang-undang untuk melakukan pemeriksaan, pembinaan, sampai nanti law enforcement kita yang megang peran yang ada di provinsi, karena sesuai dengan undang-undang bahwa pengawas ketenagakerjaan yang ada di provinsi ini tetap pembinaannya dari kementerian yang Pak Wamen, dan objek riksa ini memang di tempatnya Pak Bupati Wali Kota. Contohnya di Surabaya. Baik. Ya ini, saya bersyukur Bapak-bapak ini sudah hadir membackup kita, dan tinggal ini pendalaman untuk melakukan ini penindakan. Dan yang jadi kendala memang pimpinan perusahaannya tidak yang kurang kooperatif gitu ya Pak Sigit ya. Yang lain kelihatannya kurang kooperatif. Baik, sekalipun dari Disnaker tadi sudah kita dengar sama-sama bahwa sudah mengetahui hal ini sejak akhir tahun 2024 begitu ya. Sangat alot tentunya karena memang komunikasi yang terjalin dengan pengusaha terkait ini juga sangat susah untuk ditembus. Kita akan coba dengar terlebih dahulu keterangan dari Mbak Putri yang mungkin sudah tersambung komunikasinya lebih baik. Mbak Putri, sudah bisa mendengar suara kami di studio? Sudah, ya terdengar. Baik, Mbak Putri, artinya bisa dikonfirmasi ya bahwa memang betul pada saat Mbak Putri ini masuk ke perusahaan tersebut, syarat utamanya adalah berkenan jika ijazahnya ini ditahan terlebih dahulu. Betul, betul. Berapa lama pada saat itu dijanjikannya, Mbak? Kalau berapa lamanya sesuai dia bekerjanya. Kalau memang penahanannya, ini peraturannya minimal 1,5 tahun kerjanya. 1,5 tahun pada saat itu awalnya akan dikembalikan tanpa adanya pemungutan biaya apapun. Tanpa adanya, betul. Baik, setelah itu Mbak Putri mencoba untuk meminta lagi dan responnya seperti apa? Kalau responnya saya sudah bekerja tahun, tapi saya waktu itu keluarnya belum standar. Dan otomatis disuruh 10 juta. Baik. Baik, sayang sekali kita kembali lagi harus memperbaiki sambungan komunikasi dengan Mbak Putri. Saya ke Pak Armuji terlebih dahulu. Pak Armuji, ini setelah diketahui ya nampaknya ada pelanggaran administrasi, tidak hanya itu secara ketenagakerjaan juga. Ini yang kemudian nanti akan didalami terlebih dahulu oleh pihak pemerintah daerah ini, fokus ke arah mana dulu Pak Armuji? Ya tentunya sesuai dengan kewenangan daripada Dinas Kota Surabaya, tentunya tentang izin-izinnya. Kenapa izin-izinnya? Karena domisili dari perusahaan tersebut ada di wilayah Kota Surabaya. Makanya izin-izin yang didalami oleh Dinas Kota Surabaya itu berkaitan administrasi izinnya. Nanti kalau mengenai upah, mengenai ketenagakerjaan dan segala macamnya, itu domainnya Dinasker Provinsi Jawa Timur. Jadi nanti saling bekerja sama, saling sharing untuk memberikan suatu informasi dan saling untuk mengumpulkan data satu sama lainnya untuk didalami lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi.
Dan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya, yaitu tentang penyimpanan dan mungkin ijazahnya akan dihilangkan, itu adalah domain daripada pihak kepolisian. Jadi sudah mempunyai satu kewenangan sendiri-sendiri, dan tupoksinya itu nanti kita akan bekerja sama saling untuk bisa membantu dan saling memberikan data yang lebih komplit lagi. TG ya, yang kemudian ini belum dimiliki oleh perusahaan UD Sentosa Steel ini ternyata. Ini kan harus diperbarui seharusnya 5 tahun sekali, Pak Armuji. Apakah ini bisa dikatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya ini kecolongan begitu berkaitan dengan hal ini? Sebenarnya tidak kecolongan, tapi seringkali beberapa kali pegawai kita telah melakukan sidak ke sana maupun provinsi. Ini menemui jalan buntu, artinya mereka tidak mau membukakan pintu. Nah, dipanggil pun perusahaan ini juga tidak mau datang untuk menghadiri undangan dari instansi terkait. Ini kan repot. Makanya pada saat begitu Nila mengatakan mereka sudah ke dinas provinsi, dinas pemerintah kota, mengalami belum menemukan jalan solusinya, makanya saya mempunyai inisiatif, mosok sih aku merono ngene perusahaan sidak ke sana juga tidak ada kooperatifnya, tidak ada welcome-nya. Ternyata betul. Nah, makanya waktu mereka minta maaf saya sampaikan kepada Budiana dan Pak Hendi ini, awakmu lak diundang oleh instansi terkait harus datang, kudu teko. Supaya apa? Supaya saling menghargai dan saling menghormati, karena undangan tersebut itu jangan dikatakan nantinya itu salah alamat, itu bukan tempat usaha saya dan segala macamnya. Itu alasan klasik, itu alasan administrasi. Tapi sudah tahu kemarin pada saat habis minta maaf ke saya, mereka datang ke DPRD Kota Surabaya, mereka hadir dan mereka mau kooperatif. Baik, saya ke Bang Noel. Bang Noel, kalau dilihat ya, mungkin dari sudut pandang pemilik usaha, tujuannya mungkin barangkali sekalipun ini salah ya Bang ya, adalah untuk menjaga komitmen para karyawan tersebut agar tidak seenaknya begitu ya, tidak keluar masuk dan lain sebagainya. Tapi kita lihat ternyata di Perda sendiri ada aturannya, bahkan secara Undang-Undang Tenaga Kerjaan juga ada bahwa itu sebenarnya hak karyawan untuk kemudian mereka memilih perusahaan mana yang sesuai begitu ya. Anda sendiri melihatnya bagaimana? Ini untuk bagi pemilik usaha aman, karyawannya juga aman begitu? Yap, soal gini ya. Ini kan sebetulnya peristiwa yang aneh ya. Perusahaan usaha dagang ini, UD Sentosa ini melakukan penahanan terhadap dokumentasi pribadi seseorang. Untung aja di Surabaya itu ada Perda nomor 8 tahun 2016 ini. Bahkan itu ada sanksi pidananya 6 bulan. Jadi menurut saya ya kita belajar dari kasus ini ya, agar industrial itu tidak lagi melakukan hal-hal yang serupa yang dilakukan oleh UD Sentosa ini. Nah, tadi saya bersyukur memang kasus ini sudah ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur. Lantas itu dilanjutkan juga oleh Pak Asmuji. Sampai ini baru sejarah di Republik ini, pemerintah daerah, pimpinan daerah melakukan keberpihakan terhadap rakyat dilaporkan ke polisi dengan perusahaan. Baru nih sejarah Indonesia Pak Asmuji ini. Makanya saya bilang kesel banget, saya mangkal sekali, makanya saya datang juga ke sana. Sama juga responnya mereka tidak korporatif. Jadi ke depan ya semoga ini jadi pembelajaran ya buat kita semua agar hal-hal ini tidak bisa terjadi lagi, tidak terulang. Nah, itu pentingnya kolaborasi. Tadi sudah disampaikan lah ya, Dinas Tenaga Kerja kita sudah bekerja cukup sangat responsif, bahkan sama jawabannya nggak dilayanin. Itu kepala daerah aja dilaporin, kepala daerah Pak Asmuji itu dilaporin. Bahkan dengan respon yang kurang baik begitu ya. Saya aja datang sana nggak cuekin juga, nggak dibukain tuh pintu gerbangnya, digembok. Sebenarnya sudahlah, kita harus sabar-sabar kali ya kan. Pak Asmuji aja yang begitu sabar banget dimaafin, gitu loh. Pak polisi juga maafin, semua maafin, tapi proses hukumnya nggak bisa, harus berjalan, harus berjalan biar kita tahu nih apa sebetulnya yang dia tutupin nih. Yang bisa melakukan itu kan cuma domainnya kepolisian, aparat penegak hukum kita, dan kita dukung aja. Saya yakin sekali Polda Jawa Timur,
kemudian Kapolres Surabaya, Pak Lutfi, gercep nih semua nih. Yang satu nanganin soal apanya, Poldanya soal apanya. Jadi gercep nih. Jadi ya semoga sinergisitas ini bisa menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh kita semua ya, agar semua itu tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena kita juga kan mau ke depan ini industrial ini ya bisa bergandeng tangan dengan kawan-kawan buruhnya. Apalagi kita punya ke depan itu ada HIP. Itu hubungan industrial Pancasila. Harus paham tentang itu. Jadi kita juga butuh yang namanya dua komponen ini. Industrial juga kita butuh, tenaga kerja juga kita butuh, buruh, selalu kolaborasi aja. Berkaitan dengan susahnya atau sulitnya komunikasi dengan Ibu Diana ini, sebenarnya kami juga sudah mencoba begitu ya, Bang ya, untuk hadir malam ini. Awalnya memang beliau berkenan untuk bergabung dalam diskusi dan juga dialog di Apa Kabar Indonesia Malam, tapi di akhir-akhir waktu tadi beliau membatalkan. Kesel gak? Untuk kemudian tentunya ini sangat disayangkan begitu ya, karena kan ini menjadi salah satu kesempatan untuk kemudian bisa mendengar kedua belah pihak begitu. Nah, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda, pemirsa, usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Ini Wakil Wali Kota, Bu. Ya, urusannya apa, Pak? Loh. Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Saya nggak kenal sampean. Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu, Mas. Aneh, kok ini nggak ada kesini? Ini kesini gimana sih? Ijazahnya di mana sih, Mbak? Tadi ngapain? Oh, kita cuma minta pulangnya ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. Sama di Anda masih kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami akan coba sekali lagi untuk kemudian menghubungi Mbak Putri selaku mantan karyawan dari UD Sentosa Sil. Selamat malam, Mbak Putri. Iya, selamat malam. Baik, audionya sudah jelas, alhamdulillah. Mbak Putri, mungkin tadi bisa diperjelas ya. Jadi setelah Anda mendaftar sebagai karyawan, ini mengenai penahanan ijazah tersebut ini disampaikan langsungkah oleh Ibu Diana atau oleh siapa sebenarnya? Betul. Karena saya kan berhubungannya langsung dengan Bu Diananya. Jadi kalau ada apa-apa tentang rekrutmen, tentang untuk pasang lowongan, Bu Diana langsung atau saya langsung berhubungan dengan Bu Diana sendiri, begitu. Baik, Mbak, kami juga ingin konfirmasi beberapa hal ya yang kemarin-kemarin ini juga mencuat di masyarakat berkaitan dengan diminta uang 2 juta, kemudian juga dikunci dari luar dan juga gaji yang kemudian ini dipotong pada saat melakukan sholat Jumat. Ini betul adanya, Mbak Putri? Betul adanya memang. Seperti itu. Aturan perusahaan memang seperti itu. Baik, seperti apa pada saat itu kejadiannya dan juga penyampaiannya kepada karyawan? Penyampaian pada karyawan itu ketika misal kayak sholat Jumat gitu ya. Lah, ini penyampaian langsung. Peraturannya ini disampaikan secara lisan. Jadi kalau ada yang sholat Jumat, itu uang makan kita potong 10.000. Uang 10.000 itu sebenarnya kita istirahatkan 20 menit ya. Lah, kalau Jumatan pasti lebih dari 20 menit. Nah, uang 10.000 itu untuk mengganti istirahat yang lebih dari 20 menit tersebut. Ini yang melakukan pemotongan siapa, Mbak Putri? Dari Bu Diana langsungkah atau semacam tangan kanannya atau HRD mungkin? Kalau waktu saya bekerja di sana, saya yang melakukan pemotongan langsung. Oh, Mbak Putri sendiri? Perintah Bu Diana. Diperintah oleh Ibu Diana. Perintahnya dari Bu Diana. Saya nggak mungkin sewenang-wenang untuk melakukan itu kalau tidak ada perintah dari Bu Diana, kan begitu. Oke. Jadi sekarang jika ada respon bahwa ternyata Bu Diana ini tidak mengenal sama sekali dari ke-31 orang karyawan ini, Anda sendiri seperti apa menanggapinya? Ya, kita buktikan saja. Kalau memang dia mengaku tidak mengenal, kan kita punya bukti-bukti semuanya. Video saya bekerja di situ, saya bekerja mejanya bersebelahan dengan Bu Vero. Bu Vero ini siapa, Mbak Putri? Bu Vero ini sepengenalan saya, ponakannya Bu Diana sendiri. Oke, di perusahaan tersebut sebagai? Kas besar, istilahnya HRD yang lebih tinggi jabatannya dari saya. Oh, jadi Mbak Putri ini di perusahaan tersebut ini sebagai HRD begitu ya?
Ya, yang kas kecil, ya istilahnya masih di bawahnya begitu. Berapa lama Mbak Putri? Saya di situ kerja dari Agustus 2022 sampai Desember 2024. Oke, mungkin bisa diberikan gambarannya ya Mbak Putri ya kepada pemirsa. Karena kan ini sebenarnya sangat-sangat tidak masuk akal begitu untuk kami semua yang ada di sini sebenarnya. Bagaimana bisa seorang pemilik perusahaan ini kemudian memerintahkan ke HRD-nya untuk memberikan potongan ketika karyawan tersebut sholat Jumat. Ini bahasanya pada saat itu bagaimana Mbak Putri? Bahasanya itu begini, Putri, kamu jangan lupa ya, nanti kalau ada yang Jumatan, itu dipotong 10.000 uang makannya. Kalau yang mau Jumatan, kalau memang mereka tidak mau Jumatan, ya enggak kita potong. Hanya yang mereka mau Jumatan, keluar Jumatan itu. Itu disampaikan langsung dari Bu Diananya langsung. Baik. Mbak Putri mungkin boleh juga diberikan gambaran, sesignifikan apa 10.000 untuk karyawan? Mereka ini dibayar per hari berapa atau mungkin seminggu berapa, sebulan kisarannya Mbak Putri? Per hari di waktu itu, ini kan per tahun selalu naik ya uang makannya. Terakhir itu ada 75.000, ini contoh di zaman 75.000 masih ada. Lah nanti 75.000 uang makan per hari itu yang kita potong 10.000. Kan sisanya tinggal 65.000, yaitu mereka terimanya kalau Jumatan 65.000 per hari Jumat aja. Kalau untuk perincian uang makan, contoh waktu di 75.000, uang makan per hari 75.000. Setelah itu nanti ada bonus mingguan 75.000, ada bonus bulanan 300, ada gaji bulanan untuk admin 400, untuk staf gudangnya perubahan aturan itu 600.000. Jadi kalau untuk saya bahas admin dulu ya. Admin uang makan 75, bonus mingguan 75, bonus bulanan 300, gaji bulanannya 400. Setelah itu nanti kalau mereka yang menaruh ijazah asli minimal SMA SMK, uang makan sama bonus mingguan kita berikan di setiap hari Sabtu. Untuk bonus bulanan itu ada periode tanggalnya menghitung dari tanggal 26 ketemu tanggal 25. Terimanya di akhir bulan bersamaan dengan gaji bulanan. Gaji bulanan ini Mbak, itu tidak diberikan langsung oleh Bu Diana, tapi melalui tahap untuk admin. Tahap apa? Mereka harus menguasai semua job desk admin. Penguasaan untuk jawab WhatsApp, untuk urusan admin dan lain-lain, buat surat jalan, cetak nota. Setelah itu nanti dia juga harus menguasai kinerja yang ada di lapangan atau kerjanya staf gudang. Dia tidak hanya kerja di Margomulyo. Sentosa Sil ini juga punya toko di Dupak juga. Admin ini nanti dilarikan ke toko Dupak juga. Mereka juga harus menguasai Dupak juga. Baik. Menunggu beberapa bulan, setelah itu mereka baru dapat gaji bulanan. Baik, Mbak Putri, begitu. Itu semua berlangsung sejak kapan dan berapa karyawan yang ada di sana? Kalau karyawan kita jujur ya Mbak, keluar masuk. Karena utamanya apa? Ada aturan-aturan yang tidak jelas, setelah itu ada denda dan lain-lain. Itu yang membuat karyawan keluar masuk. Begitu. Oke, dan itu sudah berlangsung memang sejak Anda ada di situ? Iya, pertama kali saya masuk, itu sudah begitu. Keluar masuk karyawan, gitu. Mbak Putri sendiri, keluar atau resign-nya ini kenapa Mbak? Saya resign karena saya gak kuat dengan denda-denda yang ada Mbak. Saya kerjakan cari uang ya, bukan untuk didenda saja. Denda saya di situ aja sudah berapa gitu loh. Jadi bukan kesalahan saya, tapi saya yang suruh ganti. Contoh ya Mbak ya, boleh ya dikasih contoh ya? Silakan. Contoh, saya kan mengajari anak-anak untuk ceker barang sore. Kita biasa sore menyiapkan barang kiriman untuk supir, biar paginya langsung berangkat supirnya ini. Saya mengajari anak baru. Anak baru ini kelalaian menghilangkan barang 1 dus dan harganya 3.300.000. Nah, yang dikenakan denda bukan anak baru ini, tapi saya yang dikenakan. Saya yang mengajari ini yang dikenakan denda, Mbak. Apakah adil? Kan sangat gak adil bagi saya. Gitu. Baik. Kemudian ini bukan saya saja yang merasakan denda-denda ini, bukan saya saja, bukan.
Seluruh karyawan yang ada di situ, kecuali seniornya ya. Oke, baik. Mbak, jadi sekarang ini sampai dengan hari ini ijazah Mbak Putri artinya kan memang belum kembali ke Mbak Putri ya? Belum. Nah, seperti apa Mbak dampak yang Mbak Putri rasakan dengan ijazah yang tidak kunjung kembali dan juga adanya kasus ini? Pertama, saya belum dapat kerjaan, susah cari kerjaan. Setelah itu, kalau perusahaan kan juga maunya melihat ijazah asli ini ada enggak. Iya kalau kita punya fotokopinya, kalau enggak punya gimana? Kita juga sekolah sudah 3 tahun itu kan bukan pakai bayarnya bukan pakai daun kan Mbak. Kita pakai uang orang tua kita bayar, ya kan? Mungkin memang bagi mereka hanya ijazah SMA atau SMK, tapi itu sangat berarti bagi kita. Kita nggak minta apa-apa, cuman tolong kembalikan ijazah kami, itu aja. Minta tolong, saya sangat minta tolong. Jangan diperpanjang lagi, kita semua juga di sini capek Mbak. Yang membuat lama kan bukan kita. Baik. Baik Mbak Putri, saya boleh izin untuk bicara dengan Pak Krisnu ya. Mungkin audionya bisa disambungkan. Baik, karena saat ini kita ketahui sudah memasuki proses hukum begitu ya. Pak Krisnu, kalau... Baik, Pak Krisnu sudah bisa mendengar suara kami di studio? Pak Krisnu? Baik. Baik, nanti kita akan coba ke Pak Krisnu ya untuk mengetahui langkah hukumnya sudah sejauh apa yang ditempuh begitu ya. Bang Noel, mendengar cerita tadi saya yakin Bang Noel ini pasti juga menjadi pihak pertama juga yang mendengar setelah sebelum saya begitu ya. Apa yang perlu diperbaiki Bang berkaitan dengan aturan mungkin dari ketenagakerjaan kita? Anda tadi juga sudah menyebutkan bahwa untuk pasal sendiri sebenarnya yang lebih spesifik adalah untungnya ada di Perda begitu ya. Ini apa yang perlu menjadi evaluasi? Kalau soal regulasi dan sebagainya kan sudah ada. Nah problemnya ini kan tidak kooperatif aja di antara sekian banyak perusahaan industrial di Surabaya, kawasan industri di sana. Cuman PT UD Sentosa ini doang yang nggak korporatif. Pertama laporan tenaga kerjanya, lantas apanya, izinnya, gudangnya dan semuanya kan ternyata tidak ada. Loh semua di situ kan ada pusat pergudangan juga, semua ada izinnya semua. Artinya langkah-langkah regulasi gitu ya, semua itu sudah ada, instrumen-instrumen itu. Nah problemnya kan cuma ada di UD Sentosa ini aja, tapi ya ini pelajaran ya, pelajaran untuk semua industrial. Tadi poinnya jangan lakukan hal itu ke karyawan atau ke burunya atau pekerja, karena itu tidak baik sekali. Dan kita juga pemerintah-pemerintah daerah lain bisa juga belajar dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ya terkait regulasi. Ada Perda 8 2016 ini bisa diadopsi karena ini sangat bagus sekali untuk perlindungan tenaga kerja terkait dokumentasi ya pribadi yang nggak boleh ditahan oleh industrial. Dan kita lihat kemarin laporan berapa laporan itu ada di Batam PT apa itu, sama juga di Bekasi GNT juga melakukan hal yang sama katanya. Ini nanti kita akan telusuri nih. Pokoknya perusahaan-perusahaan yang coba-coba main-main begini lantas termasuk yang tadi ya Bang ya, yang disebutkan bahwa ternyata Sentosa Steel ini juga ada cabangnya begitu. Ada cabangnya tuh, ada berapa belas gitu. Ini nanti akan ditelusuri juga. Oh, telusurin. Kita sudah perintahkan ke Dinas Tenaga Kerja kita khususnya pengawas ya untuk cepat langsung gerak cepat. Sebetulnya sih udah gerak cepat nih mereka. Nah, problemnya ini memang tidak korporatif. Bayangkan HRD-nya nggak dikenal. Padahal Mbak Putri itu nggak diakuin, nggak kenal, ijazah nggak kenal, orang nggak kenal. Nah kita kenal nggak, nggak tahu, lupa. Gimana jawabannya kalau begitu? Kan kesel. Padahal dia punya hak tanggung jawab publiknya, tadi diundang di sini nggak mau. Gimana kesel itu? Kita sudah berhadapan-hadapannya, dia cuekin. Oke, baik. Saya ke Pak Sigit. Pak Sigit, tadi kita sudah dengar sama-sama bagaimana kemudian ini awal dari kronologi, cerita dari pihak korban dalam hal ini adalah karyawan, begitu ya. Apa langkah tegas dari Anda selaku Kepala Dinas, begitu ya, dan jajarannya mungkin? Terima kasih, Mbak Tiara. Apa yang disampaikan Pak Wamen, pengawas kita kebetulan ada di provinsi, tetap melakukan pendalaman dan sesuai aduan kita tindak lanjuti sampai tuntas dan selesai.
Itu salah satunya. Ya, mulai hari Senin itu kita sudah melakukan panggilan, nanti hari Senin besok mudah-mudahan mendapatkan kejelasan dan dapat solusi yang terbaik. Itulah sebenarnya provinsi hadir untuk melayani yang lebih baik. Kemudian kebetulan Jawa Timur salah satu yang punya perda tadi, yang salah satunya untuk penahanan jasa, ada sanksinya 6 bulan kurungan atau 50 juta. Sebenarnya bukan masalah itunya, sebenarnya gimana pemberi kerja, perusahaan ini kooperatif dan harus saling menghargai, memberikan hak-haknya yang diperlukan untuk teman-teman pekerja. Itu aja yang bisa kita sampaikan dan kita tetap kawal sampai selesai untuk permasalahan ini. Saya terima kasih Pak Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji yang sudah hadir dan proaktif sehingga teman-teman pekerja juga merasa bahwa tentu kita negara tunggu ini ya Pak ya, hadir. karena memang Terima laporan kasih. ini juga sejak tahun 2024 yang bersangkutan, yang berkaitan langsung ingin segera mendapatkan impact dan juga kepastian yang begitu. Saya akan ke Mas Krisnu terlebih dahulu. Mas Krisnu, boleh diberikan gambaran dan juga bayangan begitu ya, nantinya ini proses hukumnya akan seperti apa begitu, Mas Krisnu? Siap. Selamat malam Mbak Tiara. Selamat malam Pak Wamen. Kelihatannya Pak Wamen masih suasana gemasnya masih terbawa sampai Jakarta ini kelihatannya ini. Itu bahkan Pak Wamen. Jadi gini, terima kasih Mbak Tiara. Akan kami jelaskan ya. Sebenarnya saya akan menceritakan kronologi dari awal bagaimana rekrutmen daripada UD Sentosa Hasil ini. Jadi pada tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024, para pekerja ini mendapatkan informasi lowongan kerja melalui 3 platform atau 3 aplikasi. Salah satunya melalui Facebook, melalui OLX, dan aplikasi kita lulus. Nah, dari situ semua lamaran itu ada yang ditujukan dari PT Winar Internusa dan yang lain di Sentosa Hasil. Nah, semua para pekerja ini ketika menghubungi situs atau menghubungi nomor yang tertera di dalam uploadan melalui media sosial itu diarahkan kepada di mana pergudangan atau di mana tempat yang lagi digerebek kemarin itu, yang didatangi oleh Pak Wamen itu. Semua para pekerja itu datangnya di situ, melakukan interview, bahkan melakukan pekerjaannya di situ. Dan kita temukan fakta bahwa UD Sentosa Hasil itu tidak ditemukan badan hukum maupun perizinannya. Dan setelah kita perdalam, kita temukan fakta bahwa yang keterkaitannya dengan itu ada 22 badan usaha. Ya Mbak Tiara dengar? Ya, silakan Mas Krisnu. Nah, di situ kepemilikannya itu atas nama, sebentar Mbak Tiara, kita lihat data dulu. Semua atas kepemilikannya atas Hendy Sunaryo. Dan salah satunya ada Hendy Sunaryo dan Suwito Sunaryo. Nah, ini kita masih perdalam lagi. Tadi Mbak Tiara menyampaikan bahwa langkah apa yang akan kita tempuh. Kemarin kita sudah melakukan laporan di Polres Tanjung Perak. Dan ini kan korban terus bertambah nih yang menghubungi kami dan yang menguasakan kepada kami. Ini rencana besok, Senin ini akan kita laporkan di Polda Jawa Timur. Total ada berapa? Berarti semuanya Pak Krisnu? Yang menguasakan ke kami sampai saat ini 30 orang. 30 orang? 30 orang. Oke, baik. Selain daripada itu Mbak Tiara, ini perkara penahanan ijazah ini di luar daripada itu, kita sudah melaporkan ke Disnaker Provinsi Jawa Timur terkait masalah upah yang di bawah minimum, lembur yang tidak terbayarkan,
Dan itu masih dalam pendalaman Disnaker Provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Terima kasih. Saya bergeser ke Pak Armuji. Pak Armuji, ini nampaknya sudah ada langkah ya tentunya yang tadi sama-sama kita dengar yang akan dilakukan oleh pihak korban, begitu juga oleh dari Disnaker juga di sana. Untuk pendampingan secara langsung dari Kota Surabaya sendiri seperti apa? Pendampingan langsung dari pemerintah Kota Surabaya, kita bekerjasama dengan teman-teman kuasa hukum yang telah diberikan dan mengadvokasi para mantan karyawan dari UD Sentosa Sil, yaitu tetap jadi terus kita kawal sampai pengusutan ini selesai, sampai semuanya akan bisa terang benderang, baik itu masalah perizinannya, baik itu masalah upahnya, atau mungkin masalah-masalah yang nanti akan menjadi temuan tim hukum kita, atau mungkin menjadi temuan pihak-pihak kepolisian. Inilah yang tentunya diharapkan oleh masyarakat, supaya masalah ini segera clear, segera tuntas, dan semua bisa bekerjasama dengan baik, semuanya bisa akan menjalankan tugasnya masing-masing, tanpa adanya suatu intervensi, tanpa adanya suatu tekanan, baik itu pelapor maupun yang lainnya. Ini harapan kita semua, harapan pemerintah kota, tentunya harapan masyarakat Kota Surabaya, semuanya akan bisa terselesaikan dengan baik. Baik, itu yang juga kita harapkan. Terima kasih Pak Armuji. Semoga ke depannya ini ijazah yang saat ini masih ditahan bisa segera dikembalikan begitu ya, dan juga proses hukumnya sesuai dengan tuntutan para karyawan ataupun juga dalam hal ini adalah korban. Terima kasih Pak Armuji dan juga Pak Sigit. Mbak Putri, kemudian Mas Krisnu, Bang Noel, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatan yang hadir di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi dengan informasi mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini nanti mengambil langkah hukum berkaitan dengan laporan Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik. Informasinya usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Warga digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di hutan terpencil di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Kondisi mayat yang diketahui berjenis kelamin perempuan itu nampak sudah membusuk dan termutilasi. Yang Anda saksikan ini adalah video amatir yang menemukan sesosok mayat di kawasan hutan terpencil di Kecamatan Serang, Banten, di mana usai menemukan mayat berjenis kelamin perempuan ini yang kemudian masih menjadi misteri hingga saat ini, warga langsung melaporkan peristiwa itu ke pihak kepolisian. Petugas kepolisian dari tim Inafis Polres Serang juga kemudian langsung menuju ke lokasi untuk menyelidiki hal ini pemirsa, di mana korban diketahui berjenis kelamin perempuan. Pemirsa, Lisa Mariana mengklaim dirinya memiliki anak dari hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Isu ini pun sontak berebut perhatian publik dan menjadi bola panas liar. Ridwan Kamil pun mengambil langkah hukum di mana RK melaporkan Lisa atas dugaan pencemaran nama baik ke Barreskrim Polri. Belakangan seorang pria mendadak muncul mengaku bahwa dirinya adalah ayah kandung dari anak Lisa Mariana. Seorang mantan model majalah dewasa bernama Lisa Mariana mengaku pernah memiliki hubungan khusus dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK. Lisa mengunggah pernyataan tersebut di beranda akun media sosialnya. Sontak hal tersebut menarik perhatian dan menuai beragam reaksi dari warganet. Lisa Mariana pun sempat tampil di hadapan publik menggelar konferensi pers, memberi keterangan kronologis awal mula pertemuannya dengan RK. Hingga pengakuannya baru mengungkapkan sekarang karena meminta pertanggungjawaban RK. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya,
dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos, dan Pak RK sendiri yang mem-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa Pak? Awal kejadian? 2021 di bulan Mei. Menanggapi isu panas yang semakin liar terkait dugaan perselingkuhan yang menyeret namanya, Ridwan Kamil yang sebelumnya irit bicara pada 11 April 2025 secara resmi menempuh jalur hukum, melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong melalui media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, pelaporan dilakukan untuk menjawab somasi dari pihak Lisa Mariana, di mana semua tudingan yang dilayangkan adalah tidak benar. Bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini, kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri. Kemudian atas laporan polisi atau pengaduan ke pihak kepolisian adalah bukti keseriusan klien kami, Bapak Ridwan Kamil, dalam menanggapi adanya klaim yang dilakukan secara sepihak tanpa bukti hukum ke publik yang merugikan nama baik klien kami. Kasus dugaan perselingkuhan Lisa Mariana dengan RK semakin menyita perhatian publik usai Lisa muncul dan menggelar konferensi pers. Lisa juga sempat melayangkan somasi kepada pihak Ridwan Kamil. Tidak hanya itu, Lisa juga menyatakan kesiapannya menjalani tes DNA demi status biologis sang anak yang diklaim hasil hubungannya dengan RK. Kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak saya sana, undangan dari pihak sana. Karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA ini sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Siapa ayah biologis anak Lisa Mariana menjadi teka-teki kala seorang pria bernama Revelino Tuwase mengklaim sebagai ayah biologis dari anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya, Fikri Wijaya dan Elmani, Revelino mengaku siap menjalani tes DNA untuk membuktikan dirinya ayah biologis anak Lisa. Kalau untuk terkait tes DNA, kami sifatnya pasif. Cuman kalau memang Lisa Mariana menghendaki itu, artinya ada keinginan untuk sama-sama memastikan siapa ayah biologis daripada anaknya tersebut, maka klien kami siap. Nama Revelino Tuwase mendadak muncul di tengah panasnya perseteruan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Bahkan surat pernyataan yang diyakini ditulis tangan Revelino pun beredar luas di media sosial. Dalam surat tersebut, Revelino mengungkapkan awal mula pertemuannya dengan Lisa Mariana. Pengakuan dirinya ayah anak Lisa berinisial CA dan kesediaannya menjalani tes DNA. Kini publik menanti kelanjutan proses hukum pencemaran nama baik imbas dari isu dugaan perselingkuhan yang menyeret nama Ridwan Kamil. Akankah Lisa Mariana mempertanggungjawabkan tuduhan sekaligus klaim sepihaknya? Ataukah justru akan muncul episode baru drama lanjutan kasus ini? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Sejeda kami hadirkan informasi Netanyahu tegaskan Israel tak akan mengakhiri perang sampai pejuang Hamas melucuti senjata dan struktur pemerintahan mereka. Informasi selengkapnya kami bahas dalam diskusi sesaat lagi. Otot
nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Oh, batuk? Baru OB Herbal Saset. Pas di kantong. Praktis. Batuk reda, tenggorokan lega. Hangat. OB Herbal Saset. Wow Spaghetti Aglio e Olio dari garlic Itali dan cabai segar. Ya pemirsa, seiring dengan kondisi kemanusiaan di jalur Gaza yang semakin hari semakin kritis saja, kini Perdana Menteri Israel meminta militernya untuk kemudian mengintensifkan serangannya ke jalur Gaza buntut dari tuntutan pelucutan senjata Hamas yang kemudian ditolak oleh Hamas, di mana hal ini dianggap tak masuk akal pemirsa. Hamas menginginkan mengakhiri perang, di mana kemudian seluruh militer Israel ditarik, kemudian saling menukar tahanan mereka, namun hal ini justru tak diamini oleh Israel. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana kemudian akhir dari genjatan senjata yang akan kembali terjadi? Kami harap seperti itu. Kita akan langsung bahasnya bersama dengan Pizarro Ghazali, pengamat Timur Tengah, sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Mas Pizarro. Selamat malam Mbak. Kabar sehat hari Alhamdulillah ini? sehat ya. Oke, tapi nampaknya tak semakin sehat saja kondisi di Gaza. Betul, semakin panas. Semakin panas saja di sana. Bahkan mengenai tuntutan pelucutan senjata ini, Hamas sempat menyampaikan ini red line, garis merah. Maksudnya apa Pak Pizarro? Iya, selama penjajahan dan genosida terus dilakukan oleh Israel, maka selama itu pula lah bangsa Palestina dan bangsa Gaza akan melakukan perlawanan, salah satunya dengan cara bersenjata, ya kan? Karena ini sudah logika dasar manusia. Orang yang diserang, orang yang dibunuh, orang yang dibantai, pasti dia akan melakukan perlawanan. Apalagi kan sejarah penjajahan di bumi Palestina ini kan sudah berlangsung sangat panjang. Dan segala macam upaya diplomasi, upaya negosiasi, upaya menggalang dukungan resolusi itu kan tidak pernah membuahkan hasil. Sampai sekarang penjajah Israel masih terus melakukan genosida walaupun kecaman, kutukan itu sudah dilakukan. Maka satu-satunya bahasa yang dimainkan oleh para pejuang Gaza adalah bahasa bersenjata, dan itu betul-betul benar-benar bisa menampar dan bisa menekan penjajah ya. Selama 15 genosida aja yang kemarin ya kan, kita mengetahui Mbak Maria, sekarang hampir 51.000 saudara-saudara kita di jalur Gaza yang meninggal dunia, yang gugur ya. Karena apa? Penjajah Israel memang tidak akan pernah mau menghentikan genosida ya. Mereka kan ingin terus mencaplok jalur Gaza, dan inilah yang kemudian dilakukan perlawanan oleh para pejuang Gaza, dan terbukti ya Israel babak belur juga selama 15 bulan genosida. Ini ada fakta yang menarik ya. Panglima tentara Israel, Eyal Zamir yang baru ya, yang lama kan dipecat ya, karena terbukti gagal membendung perjuangan bangsa Gaza ya. Itu dia mengungkap fakta yang menarik bahwa hampir 6.000 ya tentara Israel yang tewas. Ini berbeda ya dengan data yang dirilis ya? Iya, dari yang rilis IDF itu kan sekitar 840-an. Itu bayangkan markup-nya dari 840 ke 6.000 itu berapa persen markup-nya gitu ya. Dan kenapa ini bisa terjadi? Ya karena ada perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh para pejuang Gaza. Tidak hanya Hamas ya, ada Jihad Islam ya, ada Front Populer untuk Pembebasan Palestina dan sebagainya. Dan terbukti dalam beberapa kesempatan banyak sekali tentara-tentara Israel yang memang tewas dan mengajukan resign ya, karena mereka sebenarnya tidak siap untuk bertarung di Gaza. Gaza ini kan sebenarnya bukan medannya mereka. Mereka ini kan terusir terakhir tahun 2005. Sejak saat itu kan ini kan wilayah yang buta bagi penjajah Israel. Sedangkan Hamas itu kan menguasai terowongan, jaringan gedung, kemudian jaringan bukit-bukit dan juga kontur-kontur demografi di wilayah Palestina yang itu menyulitkan penjajah Israel untuk benar-benar bisa menaklukkan jalur Gaza. Oke, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat dari jumlah anggota saja ya, bagaimana kemudian ini jauh timpang sekali begitu ya, bagaimana kemudian jumlah anggota dari militer Hamas dan juga Israel yang begitu jauh. Tapi kita coba hadirkan terlebih dahulu ya, ini datanya. Sebenarnya tuntutan-tuntutan apa saja yang kemudian diajukan oleh Israel kepada Hamas, ini cukup jelas pemirsa, di mana Israel ini kemudian menawarkan proposal gencatan senjata baru 45 hari dengan syarat setengah dari total sandera yang tersisa dibebaskan. Hamas harus melucuti persenjataannya. Ini adalah
dua hal yang kemudian harus diminta kepada Hamas, di mana kemudian syarat dari Hamas adalah syarat utama pembebasan sandera adalah penghentian perang, penarikan penuh pasukan Israel dari jalur Gaza, kemudian pertukaran tahanan secara serius, dan juga tentunya diakhirinya blokade terhadap wilayah Gaza. Kalau dari Hamas kita lihat betul bagaimana kemudian keinginan untuk mengakhiri perang ini, tapi dari tuntutan Israel tadi jauh berbeda sekali. Ini kan apa ya, bisa kita bilang sebenarnya tadi opsi yang ditawarkan ini kan menjadi opsi pilihan terakhir begitu ya. Tapi nampak licik sekali apa yang diajukan oleh Israel, di mana dirinya meminta pelucutan senjata, tapi nggak ada sama sekali jaminan untuk menghentikan genosida. Iya, inilah kemudian yang menjadi dasar bagi Hamas dan juga pejuang Gaza ya. Karena kan Hamas itu juga berkonsultasi dengan para pejuang-pejuang lainnya. Ini dari proposal yang terbaru yang diajukan Israel melalui Mesir, ini kan ada jebakan yang sangat kuat. Pertama, pihak Hamas diminta melucuti senjata yang dia tahu ini sebenarnya senjata sebagai prinsip utamanya Hamas yang itu berhasil melakukan perlawanan terhadap penjajah. Tapi di satu sisi tidak ada jaminan bagi penjajah Israel untuk menghentikan genosida terhadap masyarakat Gaza Palestina. Makanya Hamas ini sudah melihat ini kan perang bukan 1-2 hari, Mbak. Ini kan sudah bertahun-tahun ya, dan Hamas udah paham betul lah bagaimana proposal-proposal selama ditawarkan Israel yang itu selama ini hanya ingin mewujudkan cita-citanya Israel untuk betul-betul mencaplok semua jalur Gaza. Israel itu kan visinya kan Israel Raya. Itu bukan hanya tepi barat dan Masjidil Aqsa, tapi juga wilayah Gaza yang ingin dia caplok. Nah, inilah kemudian yang timpang ya, dan Hamas sudah tahu ya, ini sebenarnya Israel ini kayak mencari mau playing victim, Mbak. Dia ini mengajukan gencatan senjata, nanti pasti gencatan senjata ini akan ditolak Hamas, seakan-akan yang nolak damai itu Hamas loh, bukan kami loh. Kami udah mengajukan proposal, tapi Hamas itu menolak. Nah, Israel ini ingin menciptakan opini seperti itu. Ya, padahal kalau kita lihat dari detail proposal terbaru yang disampaikan oleh Israel, itu memang pertama nggak ada jaminan di akhirnya genosida ya, dan tidak ada klausul untuk menarik pasukan Israel dari wilayah Gaza. Termasuk juga barter sandera hanya setengah saja kalau kita lihat. Iya, ini dari setengah, dan Israel juga nggak tahu nih dia mau ngeluarin berapa nih warga Palestina yang sedang ditahan ya. Ini kan, ini sumir. Ya, makanya Hamas itu mengatakan ini bukan kesepakatan yang komprehensif. Dan ini sangat lucu sebenarnya. Yang memiliki peralatan tempur yang canggih itu Israel, yang memiliki personil militer yang jumlahnya 650.000 loh kalau kita gabung dengan tentara cadangan. Sedangkan Hamas itu mungkin hanya sekitar 20.000 aja. Itu dia? Iya. Jauh sekali timpang. 20.000 banding 650.000. Anehnya, yang lebih kuat yang meminta yang lemah dilucuti senjatanya. Itu baru personil, Mbak. Belum jumlah pesawat. Ada jet tempur F-16, F-15, F-35 yang di total itu 300. Hamas nggak punya jet tempur. Makanya kan selalu serangan dilakukan oleh Israel itu melalui jalur udara. Belum lagi tank Merkava 400. Belum lagi nanti kapal selam. Ya, Hamas itu mungkin cuma senjata biasa sama berbekal doa ya. Semangat seperti itu. Tetapi aneh, yang kuat malah meminta pihak yang bangsa Palestina ya, walaupun di sini kita bisa lihat ini luar biasa pertarungan mereka, ini untuk dilucuti. Dan jangan lupa yang menjajah itu Israel, yang melakukan genosida itu Israel. Justru seharusnya mereka yang harusnya dilucuti senjatanya karena terbukti udah melakukan genosida terhadap bangsa Palestina. Ya, ulah Zionis seperti ini semakin licik saja dengan berbagai maksudnya tanpa ingin mengakhiri genosida yang berlangsung di jalur Gaza. Ini yang juga kemudian disuarakan Mas Pizarro dan juga pemirsa oleh saudara-saudara kami di tanah air untuk kemudian bisa mengakhiri serangan di Palestina. Aksi dukungan untuk Palestina pun kembali disuarakan di sejumlah daerah. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda sesaat lagi. Ya, kami Indonesia berdiri di jajaran saudara-saudara kami di Gaza, Palestina, di mana aksi dukungan terhadap warga Gaza di Palestina berlangsung di sejumlah wilayah. Mereka menyuarakan kecaman terhadap genosida warga Palestina yang terjadi di Gaza hingga saat ini. Ratusan elemen masyarakat dari berbagai kalangan melakukan aksi demonstrasi dukungan untuk Palestina di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Minggu pagi. Dalam kegiatan tersebut, para massa aksi menuntut dan mengajak memboikot produk-produk makanan siap saji yang terafiliasi dengan Israel dan Amerika. Massa mengecam keras tindakan genosida yang dilakukan pihak Israel dan Amerika Serikat terhadap para warga Gaza dan para medis beberapa waktu yang lalu. Selain itu, mereka juga memberikan dukungan dengan hashtag Hands Off Gaza, tolak relokasi, dan Gaza tidak sendirian. Sementara itu, bendera Palestina berukuran raksasa dikibarkan massa peserta aksi damai di Jalan Merdeka, Bandung, Jawa Barat.
Sebelumnya, masa aksi dari berbagai elemen organisasi Islam se-Jawa Barat menggelar aksi bela Palestina di halaman depan Gedung Sate pada Minggu pagi. Aksi ini sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat Gaza, Palestina yang kini tengah dibombardir Zionis Israel. Dalam tuntutannya, masa aksi meminta pemerintah terus memberikan bantuan dan juga dukungan penuh terhadap warga Palestina. Massa juga menyuarakan kecaman atas genosida warga Palestina yang terjadi di Gaza hingga kini. Iya, walaupun kami jauh dari Gaza Palestina, tapi sebenarnya apa yang akan terjadi esok dan juga beberapa waktu kemudian, Mas, di Gaza Palestina ini? Iya, Israel masih akan terus melakukan serangan udara ya, karena hanya cara itu yang dia bisa lakukan ke Gaza. Kalau dia bertempur secara darat dengan Hamas, ini sudah membuktikan selama 15 bulan banyak tentara-tentara yang tewas ya. Dan ini sebenarnya semakin meningkatkan tidak hanya di Indonesia ya, demonstrasi di Israel pun juga berlangsung setiap pekan. Keluarga sandera, mantan tentara, pilot bahkan sudah membuat petisi ya. Sekarang petisi warga Israel itu sudah mencapai sekitar 150.000 untuk menuntut Netanyahu mengakhiri genosida dan membebaskan sandera. Karena ini apakah kemudian mereka sudah paham ini nampaknya hanya agenda politik dari Netanyahu? Betul, saja? Ini hanya agenda politik Netanyahu. Karena sekarang yang demo itu bukan lagi pemukim atau warga ya, tetapi juga udah angkatan udara, brigade elit tempur ya, ratusan mantan anggota Mossad. Mereka sudah mengirim petisi untuk menghentikan genosida karena dia tahu ini hanya cara Netanyahu untuk terus berkuasa dan terhindar dari kasus-kasus pidana korupsi, penyelewengan dan lain sebagainya di Israel. Kalau begitu mengapa sulit sekali untuk menggulingkan Netanyahu, Mas? Ya karena secara umum kan ini parlementer, Mbak. Secara umum dia masih memenuhi kursi parlementer secara mayoritas ya, dan ini kan diisi oleh partai-partai sayap kanannya. Dan jangan lupa masih ada dukungan Amerika. Ya, Israel sudah habis secara anggaran militer, tetapi karena dia terus disuntik oleh Amerika dan oleh Donald Trump, dia masih terus melakukan genosida. Tapi kita bisa melihat bahwa bangsa Gaza dan pertarungan dari para pejuang Gaza itu tidak berhenti sampai sekarang untuk melawan genosida yang dilakukan oleh penjajah Israel. Iya, itu dia. Apakah kemudian singkat saja Anda melihat gejatan senjata ini akan terjadi dalam waktu dekat? Netanyahu sebenarnya tidak punya banyak pilihan pada hari ini karena upaya dia untuk membumi hanguskan Hamas itu gagal. Kemudian untuk membebaskan sandera sampai saat ini juga gagal ya. Maka salah satu cara ya dia mendesak untuk melucuti senjata dan ternyata Hamas juga menolaknya. Itu dia. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Bizarro Ghazali atas waktunya Anda bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Itu tadi diskusi kita, Tiara. Ya, informasi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Pemirsa, saya Tiara Rahab. Dan saya Maria Segaf. Kita berdua pamit pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.